Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sampai kepada pelajaran ke-11 dengan judul Hidup di Negeri Ini. Ayat hafalannya terdapat dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudaraku yang kekasih, pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan ini mengingatkan kita bahwa kita semua sedang menapaki perjalanan rohani yang sama seperti bangsa Israel di zaman Yosua. Mereka sudah menerima tanah perjanjian, namun perjalanan iman mereka belum selesai. Karena hidup di negeri yang dijanjikan tidak cukup hanya dengan memiliki tanah, tapi harus memiliki hati yang berpegang pada Tuhan. Maka itu kita masuk topik pertama hari Minggu dengan tema komitmen. Komitmen ini adalah kasih yang melahirkan ketaatan. Di dalam ayat kuncinya terdapat dalam Yosua pasal 22 ayat 1-8, Ulangan 10 ayat 12-13, Efesus 6 ayat 7, dan 1 Yohanes 4 ayat 19. Digarisbawahi dalam ayat kunci ini adalah kasih kepada Allah melahirkan ketaatan dan pelayanan yang tulus. Komitmen sejati bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye telah menunjukkan teladan yang indah. Mereka menempati janji untuk menolong saudara-saudaranya dengan menaklukkan tanah Kanaan. Dan setelah semua peperangan usai, mereka baru kembali ke tempat tinggal mereka di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu Yosua kemudian menasihati mereka dengan 5 kata penting. Kita bisa baca dalam Yosua pasal 22 ayat 5. Apa dikatakan? Hanya waspadalah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perintah dan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, berjalan di segala jalannya, memegang perintahnya, berpegang padanya, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 5 kata kunci dari nasihat Yosua ini sangat jelas. Kasihilah Tuhan. Berjalanlah dalam jalannya. Turutilah perintahnya. Berpeganglah padanya. Layani dia dengan segenap hati dan jiwa. Saudaraku, inilah inti kehidupan rohani itu. Bukan perintah yang kering, tapi hubungan kasih yang hidup. Maka tidak heran dalam buku Steps to Christ halaman 60 dikatakan, ketaatan adalah pelayanan dan kesetiaan kasih bukti bahwa kasih itu hidup di dalam diri kita. Apa aplikasi praktisnya saudaraku? Komitmen sejati itu akan terlihat ketika kita tetap setia sekalipun tidak dilihat orang. Ketaatan itu bukan beban saudaraku, melainkan sukacita bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu hari ini, marilah kita periksa motivasi kehidupan kita. Apakah kita melayani karena cinta atau karena kebiasaan? Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Senin dengan topik dan tema tuduhan. Ini adalah bahaya penilaian kepada orang lain tanpa kasih. Di dalam ayat kuncinya terdapat dalam Yosua pasal 22 ayat 9-20, Yohanes 7 ayat 24, dan Yakobus 1 ayat 19, Efesus 4 ayat 3. Digarisbawahi dalam ayat kunci ini, jangan kita cepat menghakimi orang lain dari tampilan luar, tapi peliharalah kesatuan dengan hati yang sabar, menimbang dengan adil, dan berbicara dalam kasih. Ketika suku-suku di timur Sungai Yordan membangun mezbah besar, saudara-saudara, mereka yang lain tinggal di bagian barat memiliki salah paham. Mereka mengira itu mezbah pemberontakan. Dan tanpa memeriksa lebih dahulu, mereka langsung bersiap untuk berperang. Ini sungguh ironis bukan? Bangsa yang baru saja disatukan oleh kemenangan dari Tuhan, tetapi kini hampir terpecah karena salah paham. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 7:24, jangan menghakimi menurut apa yang tampak, tapi hakimilah dengan adil.
Saudaraku, tidak heran dalam buku Talk from the Mount Blessing halaman 123 dikatakan, kita tidak dapat membaca hati. Menghakimi motif adalah kita melangkai otoritas Allah. Nah, apa aplikasi praktisnya? Kita harus menahan keinginan untuk menilai dengan cepat. Kita harus periksa fakta sebelum kita berkomentar. Kita harus berbicara pribadi, bukan di depan umum. Dan kita harus menggunakan nada yang lembut. Ada banyak luka di jemaat atau gereja, bukan karena dosa besar, saudaraku, tapi karena ucapan yang tajam yang lahir dari asumsi praduga. Dan hari ini, marilah kita belajar menjadi pendengar yang lambat marah dan cepat mengerti. Kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema dihantui oleh masa lalu. Dan ini adalah pengalaman dari trauma kepada kasih karunia. Ayat kuncinya terdapat dalam buku Bilangan 25 ayat 1-9, 1 Korintus 10 ayat 11-12, 2 Korintus 5 ayat 17, dan Roma pasal 12 ayat 2. Saudaraku, ayat kunci ini menegaskan, masa lalu itu menjadi guru, bukan penjara. Di dalam Kristus kita diperbaharui dan diajar hidup dengan pikiran positif yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudaraku, bangsa Israel, mereka cepat curiga terhadap suku-suku yang tinggal di seberang sungai Yordan bagian timur karena mereka trauma atas dosa lama yaitu Baal Peor yang menewaskan ribuan orang. Tapi mereka tidak sadar bahwa kenangan pahit itu mulai mengendalikan cara pola mereka berpikir. Namun kasih karunia Allah telah memanggil kita untuk hidup dengan identitas baru. Maka itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Jadi saudaraku, kita diampuni untuk mengampuni. Kita menolak mengampuni berarti kita menutup saluran berkat bagi diri kita sendiri. Itulah yang ditulis dalam buku Christ Object Lesson halaman 251 sampai 252. Makanya dengan memandang kita diubahkan. Yang ditulis dalam buku The Great Controversy halaman 555. Lalu apa aplikasi praktisnya, saudaraku? Kalau kita ada luka lama yang belum disembuhkan, mulailah hari ini kita biarkan Kristus menyentuhnya. Kita berdoa, Tuhan, ubahlah kenangan pahitku menjadi kesaksian kasih-Mu. Saudaraku, masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Tetapi kasih karunia Yesuslah yang menentukannya. Nah, kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema jawaban yang lembut. Oleh sebab kelembutan ini sangat berkuasa. Ayat kuncinya terdapat dalam Yosua pasal 22 ayat 21 sampai 29, Amsal 15 ayat 1, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, dan Kolose 4 ayat 6. Di sini digarisbawahi kata-kata yang lembut dan kerendahan hati lebih berkuasa daripada amarah. Kelemah lembutan akan membuka jalan bagi damai dan kesatuan. Saudaraku, suku-suku di seberang sungai Yordan Timur tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Justru mereka menjawab dengan rendah hati. Apa jawaban mereka dalam Yosua pasal 22 ayat 22 dan 27? Tuhan Allah segala Allah, dialah yang mengetahui bahwa mezbah ini menjadi saksi, bukan pemberontakan. Kata-kata yang lembut itu memadamkan api perang, saudaraku. Maka dalam buku The Ministry of Healing halaman 470 dikatakan, argumen yang paling terkuat dalam Injil bukanlah secara teori, tapi kasih dan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Dan Kristus tidak membela diri. Ia menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam buku Desire of Ages halaman 301. Itulah yang menjadi barometer kehidupan kita. Lalu apa aplikasi praktis hari ini, saudaraku? Di tengah dunia yang cepat menuding, tapi kelembutan adalah kuasa rohani yang jarang dimiliki.
Maka oleh sebab itu, kata lembut saudaraku, itu tidak berarti kompromi, tetapi keberanian untuk meneduhkan suasana. Hari ini, marilah kita belajar berkata lembut. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat di dalam Kristus. Kita lanjutkan pelajaran hari Kamis dengan tema resolusi konflik. Dan hanya kasih yang dapat memulihkan persatuan. Makanya di dalam ayat kunci, Yosua 22 ayat 30-34, Mazmur 133 ayat 1, dan Yohanes 17 ayat 21, 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 dikatakan, ketika kebenaran disampaikan dengan kasih, maka konflik berubah menjadi kesaksian. Persatuan umat Tuhan menjadi bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku, kisah ini setelah mereka mendengarkan penjelasan saudara-saudara yang dari seberang sungai Yordan Timur, Pinehas dan para pemimpin Israel kemudian berkata, dalam Yosua pasal 22 ayat 31, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mezbah itu pun akhirnya dinamai Mezbah Ed, yang berarti mezbah saksi. Makanya dalam buku Desire of Ages halaman 671, Kristus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Karena persatuan mereka itulah bukti kuasa Injil. Pertemuan doa, saudaraku, adalah nadi kehidupan rohani bagi jemaat. Itulah yang ditulis dalam buku Pastoral Ministry halaman 183. Lalu apa aplikasi praktis bagi kita hari ini? Resolusi sejati itu lahir dari kasih dan kejujuran. Maka itu ikutilah langkah 5R. Reference, hadirkan Tuhan dalam doa. Reality, ungkapkan fakta, bukan asumsi. Reasoning, uji dengan firman Tuhan. Repair, cari pemulihan, bukan pembenaran. Rejoice, rayakanlah kesatuan. Bahwa dunia akan melihat Yesus bukan dari teologi kita, tapi cara kita saling memperlakukan sesama satu sama lain. Maka itu saudaraku, jadikanlah setiap rumah tangga kita, jemaat kita, gereja kita sebagai mezbah ed atau mezbah saksi. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebagai penutup topik hidup di negeri ini untuk saat ini saudaraku. Hidup di negeri ini berarti kita bukan hanya sekedar hidup di dunia, tetapi hidup di bawah pemerintahan kasih Allah. Hidup di negeri ini berarti kita harus mengasihi dengan tulus. Kita mentaati dengan penuh sukacita. Kita menilai dengan adil. Kita berbicara dengan lembut dan berdamai dengan kasih. Oleh sebab itu dalam buku Testimony for the Church, jilid 9 halaman 188 menuliskan, umat Allah harus menjadi satu dalam pikiran dan tujuan. Oleh sebab dunia menilai kebenaran pekabaran kita melalui kasih di antara kita. Saudaraku, apakah hidup kita hari ini sudah menjadi mezbah ed atau mezbah saksi bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tentu Anda bisa menjawabnya sendiri. Apakah rumah tangga kita, perkataan kita, sikap kita sudah mencerminkan kasih Kristus yang mempersatukan? Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudaraku.